ekspansi kepada tadi kan dengan perizinan. Nah, dalam hal ini untuk perizinan barangkali seperti investor yang bakal masuk ke Anambas, dan tadi kami kutip juga tentang proyek-proyek di tahun 2025. Nah, ini harapan kita tuh akan seperti apa Pak dengan adanya bantuan ini? Harapan kita ke depan itu supaya pembangunan itu semua tuh dengan harapan kita sama lah. Lebih baik, ke depan lebih baik. Supaya tidak ada lagi uang-uang negara ini, uang rakyat ini agak ke kiri ke kanan lah. Kalau ada dikawal oleh APH, saya rasa mudah-mudahan bisa lurus. Lebih terarah gitu Pak ya? Lebih lurus lah dia. Lurus, kalau ya. saya ngomong terarah nanti bilang arah kemana pula kan? Iya, lurus ya. Lebih lurus, sesuai apa yang ada tertera di situ, sesuai anggarannya, dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Maka kita minta dari APH, Kajari, Kapolres, semua lah, termasuk masyarakat Anambas, saudara kita, tolong kawal pekerjaan kami. Pak, terkait ini Pak, kan pertumbuhan ekonomi kita ini menurun Pak ya, 2,9 sekian persen itu. Apa sih langkah kita Pak ke depan Pak? Strategi kita lah menggait investor agar mau Kita akan tanam modal. sekuat mungkin membawa investor masuk ke sini, bekerja keras kita sama-sama. Salah satunya kita kemarin juga udah mengadakan pertemuan dengan HIPMI itu Pak ya? HIPMI dan juga kita dalam waktu dekat ini awal bulan depan ada beberapa pengusaha luar masuk Iya Pak. mencoba berinvestasi di Anambas. Dari mana kalau boleh tahu tuh Pak? Masih masuk kita masih Indonesia kah? Atau dari luar negeri? Di bidang apa tuh Pak? Ada beberapa bidang belum tepat saya menangkap karena mereka harus survei dulu. Kita harus tahu dulu tata ruang kita di sini. Kita di sini belum ada tata ruang yang pas untuk industri, untuk galangan kapal, untuk pariwisata. Maka dari Jumat itu saya ke Jakarta juga ingin mencari tahu sejauh mana tata ruang kita. Setiap kita membangunkan daerah itu harus pas dengan tata ruang dia. Kita tidak mau orang datang sini tujuannya mau investasi, tapi tata ruang kita nggak jelas. Juga kasihan mereka. Salah satunya kan itu dengan ruang konservasi sih Pak. Ruang konservasi kita juga itu kan seringkali bersentuhan dengan Ya, nanti jangan sampai mereka tersentuh hukum pula gitu loh. Iya. Ya kan? Itu harus dijaga. Maka kita minta semua kawalan hukum. Kita juga minta seluruh masyarakat Anambas kawal kami pemerintahan supaya pemerintahan kami lebih jeli. Ya kan? Jadi jangan masyarakat merasa perjalanan kami ini tak perlu dikawal, jangan. Kami butuh pengawalan dari masyarakat. Kawalah kami supaya kami berjalan di atas rel, jangan berjalan di bawah rel. Mungkin kami sedikit Pak ke Pak Kajarut. Pak Kajari. Dengan Pemkab itu dalam hal pengawasan perizinan, kami berharap bahwa ada harmonisasi perizinan dari tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat, sehingga tidak menyulitkan investor untuk datang ke Anambas, dan kemudian dengan datangnya investor itu kami berharap bahwa nanti mendongkrak perekonomian yang tadi disebutkan oleh rekan dari Mes Mediata. Jadi salah satu kegiatannya dalam hal penguatan dari sisi keperdataan dan tata usaha negara, kami memberikan pertimbangan hukum manakala ada dinas atau OPD yang sekiranya membutuhkan jasa hukum kami ketika menghadapi permasalahan-permasalahan yang bersentuhan dengan hukum sebagai upaya pencegahan terhadap setiap tindakan penyimpangan. Termasuk juga seperti pembangunan infrastruktur begitu Pak? Jadi dalam hal pembangunan infrastruktur kami hanya memastikan bahwa tahapan-tahapan telah dilalui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi hanya masalah aspek hukumnya saja, bukan secara teknik. Karena secara teknik kami bukan menjadi ahli, ada bagian tersendiri. Iya. Pak, mungkin ini satu Pak dari saya, mungkin boleh ditanggapi Pak. Dengan adanya kerjasama ini, kesepakatan ini barangkali Pak bagi beberapa masyarakat atau kaum menengah ke atas, barangkali ada yang berpikir bahwa jangan-jangan ini bisa menjadi sebuah tanda kutip misalnya kekuatan sinergi yang semakin kuat
antara APH dengan Pemda yang nantinya barangkali bisa mengkhawatirkan dalam proses hukum misalnya gitu. Itu boleh dijawab Pak. Baik. Jadi kami harus memisahkan fungsi dari sebagai pengacara negara maupun sebagai penuntut umum dan dalam kewenangan yang lain. Jadi kami harus bisa pastikan dalam hal memberikan pertimbangan hukum, memberikan bantuan hukum itu tidak ada indikasi tindak pidana, karena itu nanti terjadi konflik of interest dengan bidang yang di sisi lain di tempat kejaksaan itu ada namanya bidang tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Jadi yang akan diajukan permintaan pertimbangan hukum atau bantuan hukum itu memang jelas-jelas nyata adalah dalam kapasitas hukum perdata dan tata usaha negara. Jadi ada batas pemisah yang jelas di situ. Manakala itu masuk ranah pidana, kami tentunya tidak akan mendampingi. Terima kasih Pak. Terima kasih.